Pemirsa, masih seputar evaluasi kecelakaan yang terjadi di arus mudik 2024 kali ini. Pembahasannya lebih lanjut untuk Anda sudah terhubung bersama kami. Ada Dirgakum Korlantas Polri, Brigjen Pol Raden Slamet Santoso melalui saluran Zoom. Selamat siang, Pak Slamet. Selamat siang, Mbak. Pak Slamet, kalau kita lihat arus Ya, liburan, arus mudik kali ini ada beberapa yang kemudian kecelakaan terjadi. Ini evaluasinya dari pihak kepolisian seperti apa, Pak Slamet? ya. Jadi dari kepolisian dalam arus mudik dan Lebaran tahun ini kita menjamin keselamatan, keamanan, dan kelancaran dalam berlalu lintas arus mudik dan maupun arus balik. Kami saat ini sudah melaksanakan evaluasi dari hari pertama operasi sampai dengan hari ini. Jadi dari data-data laka yang ada di kami, data dari IRSMS, itu selama masa operasi ketupat itu terjadi penurunan mencapai 15% per hari ini untuk kejadian. Kemudian untuk meninggal dunia turun 3%. Ini dari data yang kami dapat seluruh Indonesia. Kemudian untuk angka pelanggaran sendiri, pelanggaran lalu lintasnya dengan pemberlakuan etle itu khususnya di jalan tol terjadi kenaikan dan ini merupakan positif dalam hal mengendalikan volume kendaraan dan lonjakan yang cukup besar. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas juga cukup baik untuk Kamsel Titcar Lantas, terutama dari arus lalu lintas di Pelabuhan Merak, Tol Cikampek, dan Kali Kangkung. Nah, dari data-data kecelakaan yang ada, setelah kita evaluasi, penyebab laka itu didominasi tabrak depan dengan depan itu 92 kejadian, kemudian atau naik 3% dibanding tahun lalu. Kemudian depan belakang itu 79 kejadian, naik 1%. Kemudian kecelakaan beruntun 75 kejadian, itu turun 9%. Dan kecelakaan tunggal ini yang akan agak meningkat cukup tinggi, yaitu dari 79 kejadian atau naik sekitar 14%. Penyebab lakanya itu gagal menjaga jarak aman, itu 32%. Kemudian saat berbelok ceroboh itu 16%. Kemudian perpindahan lajur itu 13%, serta ceroboh dalam menyalip itu 11%. Nah, ini yang kita evaluasi untuk nanti kita lakukan tindakan-tindakan untuk antisipasi arus balik, karena ini operasi belum berakhir ya Mbak ya. Itu Baik. dari analisa dan evaluasi kita. Baik Pak, ini masih ada nanti kita lihat lagi arus balik yang akan terjadi beberapa hari lagi. Tapi Pak, kalau kita lihat di salah satu kasus ada kecelakaan pada saat berada di lajur kontraflow, ada hubungannya tidak dengan kenaikan yang disampaikan sebelumnya oleh Pak Slamet tadi? Untuk kontraflow itu adalah menjadi salah satu cara bertindak kita dalam mengendalikan arus lalu lintas yang mudik maupun balik. Jadi rekayasa lalu lintas itu terbagi menjadi beberapa kegiatan. Cara bertindak satu adalah dengan alih arus, kemudian dua dengan kontraflow, tiga mungkin dengan one way, yang keempat mungkin dengan delaying system, itu yang kita lakukan. Nah, sedangkan untuk salah satu kasus yang di kilometer 58, itu dari faktor penyebab lakanya itu adalah lebih cenderung kepada tadi faktor kelelahan dan microslip yang terjadi terhadap salah satu pengguna kendaraan sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Baik, Demikian, jadi Mbak. penyebabnya adalah kelelahan dari supirnya sampai terjadi kecelakaan ya Pak ya. Pak Ya, Slamet, betul. jalur-jalur mana yang kemudian harus lebih diwaspadai karena bisa berpotensi rawan kecelakaan di sana Pak Slamet? Ya, ada beberapa jalur yang dari black spot terjadi. Salah satunya adalah bottleneck yang terjadi pada penyempitan lajur. Kalau dari Jakarta ke Semarang,
di jalan tol khususnya itu dari kilometer 72 itu ada 5 lajur turun menjadi 3 lajur. Kemudian dari kilometer 72 sampai 100, 101 itu bottleneck lagi menjadi 2 lajur. Nah, kemudian dari 2 lajur itu sampai ke Kali Kangkung itu juga menjadi daerah pertigaan antara jalur trans tol Semarang Batang dengan yang ke Pejagan, itu juga menjadi daerah rawan untuk kemudian yang kedua, pintu-pintu masuk dan keluar rest area itu terjadi sangat rawan dalam hal misalnya kendaraan itu pengemudi tidak konsentrasi, itu bisa mengakibatkan kecelakaan. Kemudian yang ketiga adalah di jalan-jalan yang berliku. Itu di daerah-daerah wisata banyak yang rawan untuk terjadinya kecelakaan. Demikian juga dengan jalan tol yang lurus, kemudian statis, akhirnya itu menjadi daerah-daerah rawan kecelakaan. Itu yang perlu kita antisipasi. Oke, jadi ada beberapa yang kemudian harus diantisipasi karena rawan kecelakaan. Pak Slamet, tadi Anda sempat katakan kalau penurunan kasus kecelakaan ini turun sampai 15% dibandingkan tahun sebelumnya sampai per hari ini. Pak, apa faktornya bisa terjadi penurunan ini cukup signifikan 15%? Ya, bukan mungkin. Dari data analisa dan evaluasi kita terhadap kegiatan Lebaran tahun 2023, kemarin ada beberapa yang sudah langsung kita tindak lanjuti, yaitu dengan gencarnya kegiatan sosialisasi dan himbauan yang masif, baik dari kepolisian maupun dari stakeholder terkait. Dalam hal ini juga banyak sekali dibantu dari media. Terima kasih. Kemudian yang kedua, penindakan pelanggaran. Penindakan pelanggaran yang kita gunakan dengan teguran dan etle, baik itu etle statis maupun etle mobile, itu untuk mengendalikan volume kendaraan sehingga kendaraan bisa berjalan dengan baik. Kemudian kehadiran petugas, baik itu dari petugas kepolisian di sepanjang jalur arus mudik, arus balik, tempat wisata dan pusat-pusat keramaian lainnya, dan juga kehadiran petugas dari instansi terkait, baik itu dari TNI, Polri, kemudian stakeholder lain-lainnya, itu adalah menjadi salah satu penyumbang menurunkan kejadian kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran yang ada. Walaupun kecelakaannya turun, tapi ternyata pelanggarannya juga banyak ya Pak ya terjadi. Salah satunya adalah pelanggaran ganjil genap. Nah kalau ini Pak bagaimana evaluasinya? Karena banyak pelanggaran ganjil genap. Ya, dari data pelanggaran ganjil genap dari H1 sampai dengan H8, kemarin dari atlas statis itu di tahun 2024 ini terjadi peningkatan hampir 91%, dari 3.774 menjadi 7.210 pelanggaran. Itu dari atlas statis. Kemudian dari etle mobile itu naik 13%, dari 5.083 menjadi 5.773. Itu naik 13%. Kemudian dari teguran itu banyak sekali, teguran yang kita sampaikan seluruh petugas seluruh Indonesia itu, sehingga terjadi peningkatan penindakan pelanggaran dari 97.000 tahun lalu per hari ini menjadi tahun ini 113.154, hampir 15,9%. Nah ini mudah-mudahan dengan penindakan pelanggaran ini, walaupun dengan etle, itu dapat mengatur volume kendaraan dan meningkatkan budaya tertib berlalu lintas dari masyarakat itu sendiri. Oke, Pak Slamet, itu peningkatannya cukup signifikan. Ada yang atlet statis sampai dengan 91%, hampir 100%. Penyebabnya apa Pak? Apa karena kurang sosialisasi ke masyarakat? Untuk sosialisasi sebenarnya sudah kita lakukan, termasuk dagar dari GAGE ya. GAGE tetap kita berlakukan. Itu mungkin nanti akan kita evaluasi kenapa sampai terjadi peningkatan yang cukup tinggi. Karena mungkin euforia atau antusiasme dari masyarakat itu
yang akan mudik, akan balik itu lebih mungkin sedikit mengabaikan dari terhadap euforia masyarakat untuk mudik atau maupun balik. Baik, jadi mungkin ada banyak yang mengabaikan ya Pak Slamet. Tapi kalau penindakan yang dilakukan dari pihak kepolisian, apa bentuk penindakannya Pak? Penindakannya kita tadi menggunakan etle, dengan etle dan teguran langsung di lapangan. Kemudian kita juga meningkatkan kegiatan-kegiatan patroli dan menggunakan tim urai. Itu di lapangan kita sudah langsung terjun ke lapangan untuk mengingatkan kepada masyarakat. Kemudian dari etle ini sudah terkonfirmasi dan sudah terkirim ke alamat masing-masing di rumah. Jadi ke rumah masing-masing pelanggar. Itu silakan nanti yang sudah arus mudik kemarin yang mengabaikan, mudah-mudahan nanti di arus balik, karena kita akan pasang beberapa etle statis dan etle mobile untuk arus balik. Mudah-mudahan tidak nambah lagi untuk penindakan pelanggarannya, sehingga kecelakaannya bisa kita kurangi atau kita hindari. Baik, mudah-mudahan dengan penindakan ini jadi lebih sedikit jumlah orang yang abai untuk peraturan yang sudah ditetapkan. Terima kasih Brigjen Pol Raden Slamet Santoso, Dirgakum Korlantas Polri sudah bergabung bersama kami siang hari ini di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.